Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas seputar kondisi market ya, cryptocurrency, dan terkhusus untuk Bitcoin. Dan sedikit nanti kita akan bahas juga tentang ALIS, bagaimana potensinya begitu ya. Karena kita lihat kenaikan ALIS juga sangat hebat ya, melawan arus begitu. Tapi kita fokus dulu ke Bitcoin ya, karena ini juga mempengaruhi segala koin begitu ya. Nah, di sini kita lihat sangat rontok ya, dan bisa dibilang kalau bagi saya ya, ini adalah diskon begitu. Jadi kita sekarang mau berburu diskon gini. Tapi saya lihat diskonnya belum gede gitu. Mungkin beberapa orang juga sudah ketakutan dengan kondisi Bitcoin ini begitu ya. Nah, sebenarnya kondisi kejatuhan ini kemarin juga saya sudah bahas ya 5 hari yang lalu, dan ada tanda-tandanya, yaitu ya sudah terbentuk pattern rising wedge, yang dimana ya kalau rising wedge ini memang sangat menyeramkan ya pada umumnya begitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, seperti ini adalah pola rising wedge yang dimana akan terjadi penurunan begitu. Ya, teori dari rising wedge ini adalah terjadi retest yang berkali-kali dan tidak terjadi break up begitu, sehingga terjadi penurunan. Hanya itulah prinsipnya daripada pattern rising wedge ini begitu ya. Dan kita lihat di grafik juga ya sekarang ya, ini adalah grafik yang kemarin. Nah, di sini sudah menembus ya di support yang saya bilang di 58.000, dan kemudian saya melihat di sini ada support terbaru begitu, yaitu 55.000 sampai 53.000. Nah, itulah ketahanan terakhir nih yang kita harapkan ya dari Bitcoin. Jika ini juga tidak bisa, ya mau gimana lagi ya, tampaknya akan ada sideways yang sangat panjang begitu, mungkin sampai akhir Desember begitu ya. Mungkin siklus itu ada sedikit perubahan begitu, yang maksud saya siklus halving ya, ataupun siklus 4 tahunan ya. Tapi saya juga berharap kembali ya, bahwa 53.000 ini menjadi support terkuat Bitcoin begitu. Jika ini tembus saya nggak tahu lagi, dan ini bisa dibilang menjadi pegangan lah menurut saya ya, sebagai kita para trader ataupun para investor begitu. Jadi bagi Anda para trader, saya harapkan Anda memiliki stop loss ya di 53.000 ataupun di 52.000 begitu ya. Sedangkan video yang kemarin saya bilang support berada di 58.000, ya saya harapkan Anda sudah mengerti ya untuk memasang stop loss berada di 58.000 dan 57.000 begitu. Nah, seperti itu ya prinsipnya kalau trading ya. Nah, seperti ini kan sekarang ada support 53.000 yang terbaru begitu ya. Nah, maka Anda harus mematok stop loss Anda berada di 53.000 atau di 52.000 begitu. Tapi ini tampaknya tidak akan berhasil lah menurut saya, terjadi penurunan, akan terjadi pantulan lah mulai dari sini begitu di harga sekarang begitu ya. Mungkin paling mentok nanti di 56.000 menurut saya ya, menurut analisa saya begitu ya. Karena ini sudah terbentuk tembok-tembok begitu ya, sudah ditembus tembok pertama yang sangat menyeramkan sebenarnya ya. Karena tembok paling besar sudah tembus nih 58.000. Nah, kenapa sih bisa begini Bitcoin ini, kok kayaknya ada berita buruk begitu ya. Tapi sebenarnya ini sebenarnya koreksi santai sih menurut saya ya. Tidak seperti di bulan April kemarin ya, ataupun di bulan Mei kemarin, itu koreksi bukan koreksi namanya, memang sudah dump. Tapi tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi dump juga begitu ya, karena kita lihat tanggal sekarang masih 19 November. Sementara siklus itu akan terjadi di pertengahan Desember atau di akhir Desember begitu, khusus untuk Bitcoin. Sementara alt season biasanya akan terjadi di Januari ataupun di akhir Desember. Mereka balapan sedikit begitu. Yang perlu kita ketahui di sini begitu ya, apakah mungkin Bitcoin ini akan anjlok lagi begitu ya? Nah, tadi ada beberapa berita ya. Salah satu saja saya bahas beritanya, yaitu tentang Mt. Gox. Mt. Gox Anda mungkin tahu ya, mungkin yang bermain di tahun ini mungkin belum tahu ya. Mt. Gox ini adalah salah satu exchange ya pada zamannya, yaitu di tahun 2011 sampai 2014, dan kejatuhannya pilot bangkrut di tahun 2014. Mt. Gox ini dulu adalah exchange yang terbesar juga ya, sekelas dengan Binance begitu, sangat besar begitu, dan terjadi pilot gitu. Kenapa? Karena ada peretasan, ada di hacker begitu, si exchange-nya ya, bukan si blockchain ya, si exchange-nya di hacker begitu, sehingga mencapai kerugian 744.000 Bitcoin begitu, sekitar 460 juta di harga saat itu begitu ya. Kalau di harga sekarang 37 miliar US dollar begitu. Sekarang kasus pencurian ini, Mt. Gox itu berjanji akan mengembalikannya begitu ya. Kalau kita lihat berita sekarangnya begitu ya, dengan kondisi kejadian di tahun 2011 sampai 2014 ini, berita sudah keluar ya bahwa rencana rehabilitasi Mt. Gox untuk mengembalikan 141.000 Bitcoin disetujui begitu loh. Jadi ini mau dikembalikan nih uangnya. Tapi di sini ada sedikit kurang sinkron ya, saya lihat beritanya ya. Sementara yang dicuri adalah 744.000 Bitcoin begitu. Sementara yang dikembalikan, yang disetujui di sini adalah 141.000 Bitcoin. Saya nggak tahu ya, apakah mungkin Anda mungkin beberapa waktu lalu mendengar ya kisah pembunuhan yang memiliki 10.000 Bitcoin, ada yang meninggal gara-gara di penjara atau gimana begitu ya. Itu saya tidak tahu ya, itu lebih mengarah konspirasi, tapi tidak apa-apa. Maksud saya, Mt. Gox tetap bertanggung jawab begitu ya untuk mengembalikan 141 Bitcoin, dan itu juga bukan
jumlah yang sangat kecil sebenarnya. Kalau kita lihat kelasnya negara aja ya, seperti negara El Salvador aja dia beli 500 Bitcoin saja sudah posting-posting dan Twitter begitu. Nah, ini akan dikembalikan begitu. Jadi ini akan dikembalikan kepada address-nya masing-masing. Di sini tadi saya baca akan diberitahukan melalui email begitu ya. Mungkin bagi Anda yang pernah bermain Bitcoin di tahun yang lalu ya, coba Anda lihat email Anda begitu, siapa tahu Anda bisa kembali lagi Bitcoinnya. Tapi ini di Mt. Gox ya, mungkin pada waktu itu kita bermain di bitcoin.co.id begitu, dan ini memang korbannya lebih ke negara luar ya, Amerika Serikat begitu ya, Eropa gitu ya, karena Mt. Gox ini pada waktu itu adalah exchanger yang terbaik begitu di dunia ini begitu. Jadi kalau kita lihat kembali berita ini ya, Mt. Gox ini sudah plan is now final and binding gitu. Jadi benar-benar akan mengembalikannya dalam waktu dekat ini begitu ya. Dan waktunya belum diketahui ya, tapi yang saya tahu di sini adalah November ini begitu, di bulan ini begitu. Jadi di sini ada sebuah ketakutan mungkin daripada beberapa trader begitu ya. Apakah itu trustnya Bitcoin menurun kalau exchanger bisa di hacker begitu ya. Kemudian ketakutan berikutnya mungkin ketika Bitcoin itu akan dikembalikan, bagaimana dampaknya? Apakah terjadi pump atau terjadi dump begitu? Jadi hal-hal keraguan itu membuat beberapa trader ya khususnya membuat market ini menjadi jatuh begitu ya. Dan ini mempengaruhi berita saja sebenarnya. Sebenarnya kalau kondisi-kondisi seperti ini kan tidak akan mempengaruhi Bitcoin begitu ya. Karena kan kondisi-kondisi seperti ini kan tidak akan mempengaruhi Bitcoin sebenarnya secara langsung, tapi mempengaruhi psikologi para trader gitu, ataupun para pembaca berita begitu ya. Jadi mereka merasa lebih baik menahan dananya gitu, atau withdraw begitu ya, atau menarik atau menjual Bitcoinnya dalam bentuk USD begitu ya, untuk menjaga keamanan uangnya begitu. Dan inilah yang mempengaruhi Bitcoin ini menjadi anjlok begitu ya, dan dipengaruhi juga oleh rising wedge ini sebenarnya. Jadi ini sebenarnya dipengaruhi oleh antara rising wedge teknikal ataupun di fundamental news begitu ya. Jadi kita harus membandingkan begitu. Kalau rising wedge ini terbentuk ya terkonfirmasi berarti beritanya tentang ini begitu ya. Dan berarti rising wedge berhasil ataupun berita itu berhasil begitu, menakut-nakutin begitu. Jadi intinya kalau saya pribadi ya, saya selalu mengkombinasikan antara teknikal dan fundamental begitu untuk memastikan ya, untuk terkonfirmasi apa yang harus saya laksanakan begitu. Seperti sekarang kan saya sudah melihat support berikutnya berada di 53.000 dan 55.000, dan menurut saya di 56.000 adalah support awalnya begitu ya. Tampaknya juga tidak akan mampulah menembus ini menurut saya begitu ya. Anda boleh Dior ya research sendiri bagaimana menurut Anda di mana support yang tepat begitu ya. Tapi menurut analisa saya berada di 53.000 yang paling kuat untuk yang terakhir begitu ya, sebelum terjadi anjlok yang lebih dalam begitu. Tapi saya harapkan tidak ya, tidak akan terjadi penurunan yang dalam begitu ya. Walaupun terjadi memang pattern rising wedge ini ya tidak akan dalam juga gitu, ada batasan-batasan. Yang paling kita takutkan sebenarnya pattern-pattern yang sudah terbentuk seperti head and shoulder ya, seperti ini kemarin ya di bulan Mei itu. Nah, itu biasanya lebih kuat. Seperti ini kemarin juga saya ada posting di Instagram, terbentuk invest head and shoulder di time frame 4 jam begitu. Jadi inilah kondisi Bitcoin ya, sebenarnya jangan perlu dikhawatirkan juga menurut saya begitu ya, karena ini sebenarnya sebuah kesempatan begitu. Justru menurut saya diskon untuk para altcoin juga tidak terlalu besar begitu. Tampaknya memang tidak menakutkan sekali kondisi ini begitu. Biasanya kalau memang itu berita yang sangat menakutkan, para altcoin pasti lebih dalam jatuhnya, bisa 10%, sampai 15%, sampai 20% begitu. Kalau ini kan kita lihat jatuhnya paling besar juga 10% gitu ya, tidak terlalu signifikan. Dan yang paling menarik juga ya, video yang kemarin juga saya bahas, kalau sebenarnya keraguan saya memang ada ya pada waktu video yang sebelumnya, bahwa lebih baik pada waktu itu kita main di metaverse saja saya bilang. Nah, kita lihat di sini metaverse lagi bagus-bagusnya ya, tidak ada cerita nih mau apakah itu masalah MTGOX ataupun masalah China FAT, ya tidak ada hubungan lagi gitu. Jadi di metaverse ini tidak peduli begitu, hantam terus begitu. Jadi walaupun Bitcoin kondisinya seperti ini begitu ya, metaverse tetap jaya begitu ya, karena kita ketahui ya memang kondisi kripto juga dari hari ke hari seperti itu begitu. Sebelum ada metaverse dan NFT juga waktu itu DeFi juga terjadi hijau royo begitu ya, dan dia memang bisa melawan arus begitu. Dan itu sebenarnya sudah saya bahas ya berbulan-bulan yang lalu kalau soal tren itu ya, NFT begitu ya, dan metaverse sekarang juga saya bahas nih. Jadi DeFi waktu itu memang lagi hijau-hijaunya begitu. Jadi mau berita apapun tentang Bitcoin tidak berpengaruh. Nah, masuk lagi ke zaman NFT begitu ya.
Kemudian ada berita buruk tentang Bitcoin juga tidak mempengaruhi, dia hijau terus. Nah sekarang masuk ke Metaverse yang dipelopori oleh Meta Facebook ya. Jadi Bitcoin seperti ini kondisinya juga dia tetap hijau royo begitu. Mau ngomong apa lo gitu, nggak ada media apa, bullshit semua. Metaverse number one, begitu nih kondisinya sekarang. Jadi kemarin juga saya bilang ya, main di Metaverse aja gitu ya. Mungkin bagi Anda para trader, bahkan untuk investor. Jadi Anda lebih baik cari-cari yang lagi diskon begitu ya, Anda bisa main di long term. Nah, kalau menurut saya ya, Metaverse ini tampaknya tidak akan berpengaruh kepada siklus begitu ya. Tidak akan terjadi dump begitu, tapi terjadi pump dalam waktu dekat ini, mungkin di tahun depan ya, di awal-awal begitu ya. Nah, di sini yang saya mau bahas menariknya tentang salah satu koin yang saya bilang tadi adalah Metaverse juga, yaitu Alice. Nah, kita lanjut saja langsung ke Alice ya, karena Bitcoin tadi Anda sudah tahu ya, ini tidak perlu ditakutkan. Ini hanyalah sebuah koreksi biasa saja sebenarnya, cuman dikait-kaitkan dengan berita-berita MT Gox gitu ya, yang akan mengembalikan kerugian para nasabahnya di exchanger ini begitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang Alice ya. Di sini Alice sebenarnya sudah terjadi kenaikan 16% ya. Sebenarnya di sini saya juga merasa ketinggalan sebenarnya. Walaupun saya sudah memiliki Alice pada waktu saya mengikuti Launchpad dan Lost Pool-nya Binance begitu. Sehingga saya memiliki beberapa Alice gitu. Kemungkinan juga saya akan berencana menambahnya ya, tapi ini bukan FOMO ya. Maksud saya memang Alice ini cukup potensial begitu. Kenapa saya bilang begitu ya? Saya mau membandingkan dengan aksi Infinite ya. Di sini kita lihat Alice harganya 233.000 ya. Dengan total supply, maksimal supply-nya adalah 100 juta begitu. Sementara aksi ini juga harganya 1,8 juta ya, lebih tinggi jauh daripada Alice. Tapi dia memiliki maksimal supply-nya 270 juta gitu. Dan bisa dibilang lebih besar ya, lebih banyak ya maksimal supply-nya aksi Infinite gitu. Tapi kenapa harganya Alice itu masih 230.000 begitu ya? Ya jawabannya simple. Karena game ini belum rilis gitu. Dan full rilisnya adalah Januari. Nah, menurut saya kalau dari sekarang kita mungkin bisa invest ya untuk koin Alice ini, kita bisa mengharapkan kenaikan mungkin 10 kali lipat untuk di Januari nanti setelah full release ya. Tapi kita tidak tahu juga, kembali kepada FAT lagi ya, apakah nanti Metaverse sudah basi, mungkin muncul lagi masalah apa lagi ya, mungkin 4D, 5D, nggak tahu lagi kita tentang blockchain ya. Tapi menurut saya ya ini pasti mungkin mempengaruhi ya, karena sudah dekat sebenarnya menurut saya Januari itu begitu. Full release di Januari awal begitu ya. Dan bisa dibilang ya bisa harganya menyerupai aksi Infinite menurut saya begitu. Karena saya lihat total supply 270 juta. Ya sementara si Alice-nya 100 juta, tentu saja koin ini harusnya lebih mahal begitu menurut market cap dan kapitalisasinya begitu. Nah ini juga mungkin bisa menjadi pertimbangan buat Anda ya untuk masuk ke Alice begitu ya, karena saya coba juga tadi analisa sedikit ya, sudah membentuk triangle begitu ya, dan sudah breakout. Nah mungkin, tapi ini saya belum tahu ya, ini mungkin fake breakout juga, tidak tahu, mungkin akan terjadi penurunan lagi. Tapi ini sudah membentuk triangle begitu, walaupun memang ini fake, tidak lama lagi akan terjadi pump begitu ya. Tapi ini Dior ya, Anda boleh research sendiri ya. Ini menurut analisa saya pribadi, mungkin bisa salah, mungkin Anda bisa berpendapat yang lain, silakan di komentar. Karena saya juga terus terang membutuhkan masukan dari Anda begitu. Itulah sekilas tentang Alice ya. Dan menariknya juga ya, Alice ini juga sudah baru-baru saja ngelisting di Liquid Swap ya, bukan Launchpool ataupun Launchpad ya. Ini Liquid Swap. Anda menjadi market maker begitu. Anda bisa gandeng dengan Alice dan USDT begitu ya. Dan Anda bisa menghasilkan Alice dalam waktu per jam begitu, bahkan per hari begitu ya. Anda bisa bebas kapan saja mau untuk mengklaim Alice-nya begitu ya. Di sini juga tampak sangat besar sekali ya, total hasilnya 91%. Dan menurut saya ini juga yang mempengaruhi harga Alice ini menjadi agak tinggi begitu, sampai 16% sekarang ya. Jadi ini juga bisa menjadi pertimbangannya, tapi saya tidak juga menyarankan Anda masuk ke Liquid Swap ya. Ini hanya mempengaruhi psikologi aja, sehingga orang banyak juga ya ikut Liquid Swap dan mengklaim Alice-nya setiap waktu begitu. Ya mungkin bagi Anda yang tidak terlalu mengerti tentang Liquid Swap ya lebih baik diinvest saja ataupun trading saja. Ya ini tidak menjadi saran juga buat saya ya, karena Anda harus mempelajarinya kalau tentang Liquid Swap gitu. Sebenarnya untuk masuk ke dalam Liquid Swap ini sebenarnya resikonya rendah begitu ya, tapi banyak orang bertanya, ya Liquid Swap bikin koin berkurang gitu. Sebenarnya tidak begitu. Memang Alice Anda berkurang, tapi USDT Anda bertambah gitu. Kalaupun USDT Anda berkurang, Alice Anda bertambah. Begitu aja prinsipnya begitu. Karena Anda market maker begitu ya. Pemodal untuk para trader, begitulah intinya Liquid Swap gitu. Detailnya mungkin Anda bisa cari di konten lain begitu ya. Itulah untuk Alice ya, mungkin bisa menjadi pertimbangan buat Anda ya untuk menunggu
event-event yang ada di Alice ini, karena di bulan depan juga sudah banyak event ya, in-game auction of NFT asset begitu ya, additional gameplay, community created event begitu ya, itu Desember begitu. Dan di Januari adalah full release-nya. Itu yang kita harapkan terjadi ledakan mungkin sampai 10 kali lipat begitu, bahkan menyamai harga Axie Infinite gitu ya. Jadi bagi Anda juga yang kalau ingin berpikir tentang Liquid Swap, Anda bisa daftar di Binance ya, ada pendaftaran di bawah, dan jika Anda mendaftar melalui link di bawah, Anda mendapatkan kickback 20% setiap transaksi begitu. Jadi sangat hemat bagi Anda. Dan ini adalah 20% menurut saya sangatlah hemat ya, dan gunakan referral ini untuk mendapatkan 20% kickback itu begitu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Coin Signal Info ya. Dari sini saya akan posting di feed ataupun di story untuk info-info selanjutnya begitu ya. Apakah berita yang terbaru hari ini begitu. Kemudian jangan lupa juga subscribe YouTube ini, silahkan tekan like, komen, dan silahkan di-share juga kepada teman dan keluarga terbaik Anda untuk mendapatkan referensi yang lebih baik. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.